teori saya kan jamur kan, kelemahan jamur kan sinar matahari. Dimana sinar itu udah panas kan jamur lemah. Kita tembak. Dan kalau untuk pengurangan daun tua kemudian yang bermasalah itu perlu dilakukan secara berkala atau gimana, Pak? Misalnya kita ambil tengok aja yang rusak, kita yang buang, yang harus dibuang. Jadi tidak ada patokan khusus harus berapa hari, itu tidak itu. Ketika ada daun yang bermasalah itu silahkan bisa langsung nanti dilakukan pengurangan gitu. Jadi mungkin Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi di channel Mitra Bertani TV. Jika dua video kami sebelumnya membahas tentang budidaya tanaman melon, mulai dari olah lahannya, kemudian dari perlakuan-perlakuan yang perlu kita dilakukan, ini adalah video kelanjutannya di mana kita akan lebih membahas tentang perawatan-perawatan yang mungkin perlu kita dilakukan. Karena untuk tanaman melon sendiri ini tidak bisa kita samaratakan dengan komoditas lain, karena ada beberapa spesialisasi atau hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan. Tentunya masih bersama Master Melon kita, Mas Joko, dan kita akan mencoba memulai dari awal perawatan yang perlu dilakukan. Setelah proses penanaman, Pak, apa dulu, Pak? Ini spray dulu apa kocor dulu? Biasanya kocor. Kocor di umur berapa, Pak? Kocor itu 3 hari masuk kocor. 3 hari setelah tanam sudah mulai dikocor. Yang digunakan kalau boleh tahu apa saja? Kemarin cuman pakai Vertipos. Kocor Vertipos. Vertipos dilarutkan, Pak. Apa tidak susah untuk larut itu, Pak? Larutkan dulu, nanti kan yang mau kocor kedua kan kita cecem dulu. Oh, oke. Jadi pada dasarnya menggunakan fosfat itu ya, Pak. Kalau untuk enggak kan misalkan hari ini mau kocor, kemarin sore udah dilarutkan. Jadi kalau untuk kocornya sendiri beliau hanya Vertipos, Pak. Ya, pertama kan akar dulu. Akar. Jadi pada dasarnya yang penting adalah fosfatnya. Itu masalah nanti menggunakan Vertipos ya boleh, atau menggunakan yang lain juga gak apa-apa gitu. Karena kalau mungkin ada yang bertanya, kalau untuk Vertipos larutnya apa nggak kesusahan, ya itu adalah pilihan itu, karena mungkin Pak Joko stok Vertiposnya banyak, pakai itu gitu. Tapi kalau mungkin nanti teman-teman yang pengen cepat larutnya, mungkin ada di situ ada Ultradap juga, mungkin ada Interfos, kemudian ada Morden atau lain sebagainya lah. Intinya kalau untuk fosfatnya, pada dasarnya beliau menekankan untuk fosfatnya, tujuannya adalah untuk akarnya, dilakukan 3 hari setelah penanaman. Kalau untuk Vertipos kira-kira berapa dosisnya, Pak? 1 gelas itu dibuat 4 tangki 20 liter. 1 gelas berarti memang dosisnya sangat sedikit ini ya, Pak, sangat sedikit. Jadi pada dasarnya hanya untuk jaga-jaga saja. Jadi sekitar mungkin 50 gram untuk setiap 20 liter air. Dan itu sifatnya sedikit-sedikit saja untuk setiap tanaman. Kemudian kocor selanjutnya di umur berapa, Pak? Di umur sekitar 10 sampai 15 hari. Apa yang digunakan? Masih sama. Masih sama, tapi dosisnya yang dinaikkan. Iya. Dinaikkan setengahnya tuh. 1 gelas buat 3. Berarti kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Nah, kalau tadi 1 gelas untuk 4, ini kalau 1 gelas untuk 3. Kemudian setelah umur 10 hari berapa lagi? Umur 15 sampai 20 itu kasih NPK. 15 60 NPK. NPK Gold. Dosisnya hampir sama. Setelah itu kocor lagi atau sudah selesai? Sudah. Kalau seperti agensi Hayati, Trichoderma dan lain sebagainya, pakai Trichoderma kocornya bareng NPK atau tidak? Itu sendiri. Kalau Berarti, itu di lubang tanam. Oh, kalau yang tadi di lubang susulan atau di sampingnya, kalau Trichoderma di lubang tanam, itu diberikan ketika umur berapa, Pak? Kalau itu 10 hari udah masuk, nanti 20 hari. 10, 20, 30. Jadi 10, 20, 30, 40 menggunakan Trichoderma. Murni Trichoderma atau ada campuran lain? Kalau yang kemarin yang akhir pakai sama Kalha itu. Sama Kalha. Jadi yang pertama, kedua, ketiga murni Trichoderma, yang keempat ditambah kalsium asam humat ya. Jadi ditambah Kalha. Dosisnya berapa, Pak, untuk Trichodermanya? 1 sendok. 1 sendok makan untuk 1,5 untuk 20 liter air ya, Pak ya. Kalau untuk Kalhanya kemarin 2 sendok setengah. 2,5 sendok. Tujuannya udah terakhir loh. Udah terakhir pas umur 40-an hari ya, Pak ya. Jadi untuk kocor agensi Hayati dan Kalha itu tepat di lubang tanam. Sementara untuk Vertipos dan NPK Gold tadi itu di lubang sampingnya. Jadi mungkin untuk perlindungan dari bawah ya, Pak ya. Untuk tanaman melon sendiri ini tadi untuk agensi Hayati itu dikocorkan pas di lubang tanam. Berarti untuk saat ini sudah tidak dikocor lagi, Pak? Sudah. Ini kan kalau ini kan untuk panen kedua, kocor lagi. Kocor lagi. Tapi kocor itu karena kemarin sudah dipanen dan ini sudah menjelang panenan yang kedua.
misalkan untuk susulan yang panen kedua. Jaga-jaga ya Pak. Kalau boleh tahu apa saja yang digunakan Pak? Kalau ini masih dulu pakai Dolomit, pakai NPK itu, Gold sama Vertipos. Dosisnya? Perbandingannya itu 1 kilo 1 kilo. Oke, jadi NPK dan Vertiposnya itu 1 kilo 1 kilo, kemudian dioplos Sama Dolomit. Dolomitnya juga 1 kilo. Ya. Oke. Kemudian dioplos, kemudian untuk setiap 20 liternya kira-kira berapa ya? Setengah gelas. Setengah gelas untuk NPK-nya ya Pak ya. Untuk Dolomitnya juga setengah Sama. gelas. Jadi oplosan tadi yang NPK dan Vertipos itu dioplos jadi 1 dengan perbandingan 1:1. Kemudian ditambah dengan Dolomit. Masing-masing setiap 20 liter itu setengah gelas untuk pupuk kimianya dan pupuk Dolomitnya juga setengah gelas. Itu tujuannya adalah merangsang buah yang kedua. Sebenarnya bukan merangsang sih, tapi jaga-jaga karena ini sudah buah yang kedua, intensitas hujan masih cukup tinggi, nutrisinya masih cukup perlukan cukup banyak, kemudian pH-nya takutnya turun juga, takutnya drop, maka ditambahkan dengan kocor menggunakan Dolomit juga. Kemudian kalau untuk pupuk susulan Pak, di lubang samping ini apa saja yang dimasukkan di situ Pak? Sama, itu kemarin kan cuma pakai Dolomit, Vertipos, NPK Gold. Dioplos. Dioplos setiap lubang sekitar berapa? Sekitar 2 sendok. Sekitar 2 sendok. Di sini kalau tidak salah, ini ada 2 lubang setiap tanamannya. Ini diberikan semua. Oke, jadi karena tadi sulurnya yang dipelihara itu adalah 2 atau 3 dan itu disulurkan ke kanan dan ke kiri. Nah itu diikuti oleh 2 lubang di sampingnya. Jadi yang ke kanan itu ada 1 lubang, yang ke kiri ada 1 lubang. Nah untuk setiap perlakuan kocor atau pupuk susulan itu masing-masing lubang mendapat porsi atau jatah yang sama. Dan kalau untuk pupuk susulan sendiri Pak, itu dilakukan berapa kali Pak? Ini 1 kali. Hanya 1 kali Pak? Kemarin. Di umur 15 hari kalau nggak salah, 13-15. Paling irit ini, kalau yang lain mungkin pupuk susulan bisa berkali-kali. Kalau Pak Joko mungkin fokusnya nanti di spray. Di spray. Jadi untuk pupuk susulan beliau hanya melakukan 1 kali menggunakan oplosan tadi ada NPK Gold, kemudian ada Vertipos, kemudian ada Dolomit. Setiap lubang tanam adalah sekitar 2 sendok. 2 sendok. Itu artinya setiap tanaman mendapatkan 2 jatah ya. Jadi karena ini lubang susulannya adalah bersampingan. Dan hanya dilakukan 1 kali. Untuk saat ini tidak diberikan lagi dan fokus perawatan itu adalah di spray. Sementara untuk nutrisi via spray Pak, itu dimulai ketika umur berapa? Itu sama yang kocor tadi pertama. 3 hari setelah tanam itu sudah mulai di spray. Yang digunakan apa saja Pak? Morden. Sama? Morden. Hanya tunggal? Fungi, insek? Fungi nanti 10 hari baru masuk. Oke, jadi di pertumbuhan awal tadi beliau juga menekankan di bagian tanah itu menggunakan fosfat, spray juga menggunakan fosfat, menggunakan Morden Vol dengan dosis 1 tutup. 1 tutup. 15 menit. 1 tutup untuk Kurang setiap lebih 1 tangki ya Pak ya. Setiap 1 tangki dimulai umur 3 hari setelah tanam. Itu hanya Morden atau dioplos dengan bahan lain? Morden L-Top. Kenapa kok dioplos Pak? Karena L-Top kan itu kayak ada apa ya, ZPT toh. ZPT. Itu kan untuk merangsang biar Cepat ya. cepat. Jadi untuk mempercepat proses pertumbuhan gitu. Kalau fosfatnya mungkin dia lebih untuk menguatkan, jadi untuk merangsangnya dibantu oleh ZPT, Bererin sitokin kalau tidak salah L-Top itu. Cara oplosnya Pak, itu dioplos dalam kondisi mentah atau di air baru dicampurkan? Mentah. Mentah. Kalau boleh tahu perbandingannya berapa banding berapa? 1 liter sama 250 ml. Setiap 1 liter Morden Vol itu dioplos dengan 250 ml L-Top. Kemudian untuk 1 kali spray hanya menggunakan 1 tutup atau sekitar 15 mili. Itu sampai umur berapa Pak? Yang pakai itu sampai 30-an. Ya, 25 lah. 25 nanti kembali yang murni Morden. Jadi dari umur 3 hari sampai 25 hari setelah tanam itu menggunakan itu dengan interval atau berapa hari sekali Pak? Selang 1 hari. Berarti 2 hari sekali ya Pak? Sekitar 2 hari sekali itu dispray menggunakan Morden Vol dengan dosis sekitar hanya 1 tutup. Itu konsisten sampai 25 hari. Oplosan antara Morden dan L-Top konsisten digunakan setiap 1 tank itu adalah 1 tutup. Kemudian kalau untuk fungi dan insek tadi diberikan ketika umur sekitar 10 hari. Itu kalau untuk funginya bahan aktifnya apa Pak? Mancozeb biru. Mancozeb biru. Kemudian kalau dosisnya? Kalau pertama saya masih 1/3 sendok. 1/3 sendok, jadi sangat irit sekali ya. Jadi itu sampai umur 45 baru setengah sendok masuk. Sampai 45, serius Pak ini? Iya. 1/3 sendok? Iya. Wow,
kan selangnya 1 hari. Oke, jadi ini mungkin ada trik dari Pak Joko ya, ada pertimbangan lain yang mungkin jarang saya jumpai dan saya mungkin agak sedikit kaget. Untuk tanaman melon ini adalah tanaman yang cukup sensitif karena daunnya cukup lebar, tipis, apalagi kalau intensitas hujannya tinggi biasanya akan lebih rentan terhadap serangan jamur. Ini sampai umur seperti ini masih lumayan tahan. Kalau mendengar fungisida yang digunakan itu sangat amazing, hanya menggunakan sepertiga sendok. Hanya saja permainan itu di intervalnya. Intervalnya itu setiap 2 hari sekali itu nyemprot. Jadi saat ini nyemprot, besok tidak, besoknya lagi nyemprot itu. Tapi dosisnya itu yang sangat dikit atau seringan gitu. Jadi beliau nyemprotnya itu rutin, tapi dosisnya yang sedikit. Hanya Mancozeb ini aman, Pak, tanpa menambahkan yang sistemik. Bisa ditiru ini. Menurut saya takutnya ini, saya kira ini boros fungisida karena untuk tanaman melon seperti yang saya jelaskan itu harusnya ini boros fungisida. Sampai di akhir ini Mancozeb habis berapa kilo, Pak? 1,5 belum habis. 1,5 kilo belum habis, padahal populasinya itu 2.000 tanaman. Tanpa dilakukan sistem topping, daunnya tentunya masih sangat banyak. Ini kalau cabai saja mungkin bisa hampir 5 kilo mungkin. Tapi ini tanaman melon baru habis sekitar 1,5. Itu aja belum habis. Wow, keren ini. Kalau untuk insektisida, Pak, yang digunakan? Abamectin, imidacloprid, dosisnya 5 mili. Dosisnya 5 mili. Untuk abamectinnya 5 mili? Itu yang untuk awal-awal cuma 3 mili. Nah, umur sekitar 15 hari naik 5 mili. Naik 5 mili. Jadi disesuaikan. Tapi dosisnya itu sekali lagi memakai dosis terendah dulu gitu ya, Pak. Kalau untuk ini, Pak, biasanya kan kalau di tanaman melon itu yang menakutkan adalah di keriting daunnya. Yang didominasi mungkin ada kutu daun, kutu kebul, kemudian ada trip, tungau. Tadi mungkin ada abamectin, kemudian imidacloprid, Pak, tadi juga digunakan. Tujuannya itu untuk apa, Pak? Itu kan untuk mengusir ya hama-hama yang di tunas itu tuh, untuk membunuh. Dengan menggunakan imidacloprid tadi yang digunakan itu efektif, Pak? Efektif. Jadi untuk serangan baik dari kutu-kutuan, kalau dari serangan virus keriting, Pak, di lahan jenengan ini? Alhamdulillah. Ini minim. Yang minim, kisaran dari 2000 itu kisaran 10. Sekitar 10. Ya anggap saja tidak ada lah kalau hanya 10 tanaman itu. Jadi masih sangat aman, padahal dosisnya juga sangat irit. Jadi imidaclopridnya hanya menggunakan sekitar 1/3 sendok juga. Apa setengah? 5 mili. Jadi imidaclopridnya menggunakan cair dan tepung. Tapi intervalnya itu juga 2 hari sekali, Pak? Itu enggak, 2 kali semprot. 1 kali pakai. Berarti 4 hari sekali ya, Pak? 4 hari sekali dengan menggunakan imidacloprid, 2 kombinasi yaitu cair, kemudian tepung, kemudian ditambah abamectin. Itu digabung toh, Pak? Atau digabung, jadi bukan di rolling. Sampai saat ini alhamdulillah masih sangat aman gitu. Jadi memang yang perlu kita kawal dalam budidaya tanaman melon ini adalah sejenis kutu-kutuan, karena itu bisa menjadikan vektor untuk penyebaran virus keriting gitu. Jadi kalau itu sudah kita kendalikan, insya Allah nanti kedepannya akan aman. Dengan pemakaian yang tadi bisa dikategorikan rutin tapi dosisnya cukup ringan, ya alhamdulillah hasilnya juga masih sangat memuaskan. Biasanya ditambah dengan perekat tidak, Pak? Enggak pakai perekat sama sekali. Pertimbangannya? Biar ngirit. Biar irit itu. Jadi mungkin nanti itu juga disesuaikan dengan kebutuhan ya, sahabat petani semua. Beliau seperti itu karena memang sudah mungkin pernah mencoba atau gimana, tapi pada dasarnya prinsip ekonomi lah, biar irit. Dan ini alhamdulillah juga masih tetap terbukti masih cukup bagus. Kemudian mungkin karena fungi tadi sudah disampaikan, kalau saat ini sudah masuk yang sistemik atau belum, Pak? Sistemik masuk. Mulai umur berapa, Pak? Umur kemarin itu umur 55 hari baru masuk yang sistem. Bahan aktifnya? Trevia. Dosisnya? Dosisnya sedikit, hampir enggak sepertiga sendok, itu kurang. Ya mungkin 1/4 aja ada atau tidak juga saya kurang paham, tapi pada dasarnya dosisnya juga sangat sedikit. Itu dimulai ketika umur 55-an hari. Oke, jadi mungkin itu kombinasi antara Trevia kemudian ditambah dengan Mancozeb biru ya, Pak ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Masih aman. Mungkin ada juga yang mengeluhkan terkait mungkin ulat atau lalat buah. Ini dijumpai atau tidak, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, jadi sudah terkendalikan dengan dari awal itu ya, Pak ya. Jadi kalau untuk ulat kemudian lalat buah tadi sudah menggunakan imidacloprid, kemudian ada abamectin juga. Mungkin karena dari awal sehingga itu bisa tertangani atau tercegah dari awal. Tapi kalau untuk sahabat petani semua yang menjumpai ada serangan juga bisa menggunakan insektisida yang sesuai untuk itu gitu ya, Pak ya. Jadi pada dasarnya insek dan fungi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang lebih menarik ini adalah nutrisinya sahabat petani semua. Karena untuk tanaman melon ini terkenal
sangat rakus atau sangat reaktif terhadap pemupukan. Ini tidak boleh sampai telat. Kalau telat mungkin nanti akan ada, mungkin ya, pertama adalah buahnya gagal, jadi buahnya nanti akan di bagian atas. Kemudian ada yang pecah, ininya nanti bagian bawah ini pecah. Kemudian nanti juga ada yang buahnya kecil karena kekurangan nutrisi. Harusnya milik Pak Joko ini juga tidak sebagus ini, karena pupuk susulannya saja tadi hanya 1 kali, kocornya juga hanya di awal, tapi kok bisa seperti ini. Spray tadi juga sampai 25 hari ya, tadi masih 1 tutup. Itu menggunakan L-Top dan Morden Vol. Kemudian di umur selanjutnya Pak, tadi ada kalau tidak salah menggunakan Morden Murni. Itu sampai 45 sampai 40 hari. Kenapa kok perlu dibedakan Pak? Nah, waktu itu kan biasanya lah di umur-umur itu kan pohon kan baru nganu buah. Iya. Di masa-masa itu kan biasanya jamur masuk. Jadi masa-masa yang rentan. Masa-masa rentan kita harus paham dengan tanaman. Di masa itu kan kita harus, itu kan harusnya kan kita mempertebal daun. Dan kalau nanti ditambah L-Top itu juga akan bukan mempertebal, tapi dia juga akan bisa mengundang jamur. Jadi menjadi lebih riskan. Jadi di umur itu lebih baik fokus hanya di Morden saja. Dosisnya ditingkatkan. Dosis masih sama. Masih sama, 1 tutup tetepan. Tetap 1 tutup, hanya menggunakan Morden Vol itu dengan interval 2 hari sekali seperti yang tadi disampaikan di awal. Tapi murni ya. Jadi kalau yang 1 sudah dioplos, lebih baik beli lagi yang masih murni gitu. Takutnya karena di masa-masa 25-30 hari itu mulai pembentukan bunga dan buah. Masa-masa yang paling membutuhkan energi dan paling rentan untuk jamur itu masuk di situ gitu. Kalau nanti kan takutnya kan daun tipis. Daun tipis jamur masuk. Dan mungkin itu ya, jadi pertimbangannya itu hanya menggunakan Morden karena tujuannya untuk mempertebal daunnya. Jadi daunnya biar tetap tebal sehingga tetap aman dari serangan jamur itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang tadi disampaikan ya. Jadi kita perlu jeli. Oh iya, menurut saya ini juga sangat masuk akal karena di masa pembungaan, pembuahan itu memang masa yang paling rentan. Di tanaman cabai pun biasanya serangan virus kuning itu juga paling masif ketika perpindahan antara fase vegetatif menuju generatif karena kebutuhan nutrisinya menjadi semakin tinggi gitu. Jadi tanaman biasanya mudah stres di umur-umur seperti itu. Sampai umur 40 hari menggunakan Morden Murni. Kemudian setelah itu masih dipakai atau dihentikan, Pak? Kembali ke Morden L-Top. Sampai saat ini? Sampai akhir. Sampai akhir nyemprot. Dosisnya? Naik. Jadi? 2 tutup. Jadi 2 tutup. Jadi 2 sampai 3 tutup ya yang digunakan. Tapi itu kombinasi antara L-Top dan Morden lagi. Tujuannya untuk apa, Pak? Semakin, itu kan sekarang kan buah lagi rakus-rakusnya. Untuk memperbesarkan nutrisi kan harus full itu ya Pak ya. Dari yang tadi 1 tutup kan harusnya kan ditingkatkan. Dan jumlah daun pun juga sudah banyak, sudah besar. Kemudian kebutuhannya tentunya semakin meningkat, makanya kita naikkan jadi 2 sampai 3 tutup. Itu rutin setiap 2 hari sekali, masih terus dispray. Ini Pak, kenapa kok masih memasukkan itu? Jadi apakah ada tujuan untuk menjaga daun tadi itu Pak? Ya itu satu. Yang kedua kan untuk buah. Buah kan biar tidak terlalu kencang, tidak kan biar lentur gitu, lunak gitu. Jadi kan pengembangan kan bisa imbang gitu. Oke, jadi dari tujuan Pak Joko itu masih menggunakan Morden dan L-Top ketika fase generatif atau pembentukan buah. Itu tujuannya di samping untuk menjaga daun supaya tetap hijau atau tetap produktif, itu untuk menjaga buah. Jadi karena di melon ini cukup rumit sebenarnya. Jadi dia dituntut untuk besar, tapi dia dipaksa untuk jangan sampai pecah. Jadi biasanya kadang ada yang kita menjumpai buahnya pecah itu. Kalau menurut pertimbangan Pak Joko, itu karena kita terlalu fokus untuk membesarkan. Padahal kulitnya ini masih cukup keras. Dia tidak bisa untuk memuai. Jadi karena didesak dari dalam cukup banyak, cukup tinggi, sehingga kulit bagian luarnya itu tidak kuat itu. Nah, dengan bantuan adanya L-Top tadi, harapannya itu buah besar tapi lentur. Jadi besar tapi tetap aman. Kalau saya melihat sejauh mata saya memandang, sejauh saya keliling, belum menjumpai buah yang pecah. Ada atau belum Pak? Belum ada. Dan ini memang bisa dibuktikan. Hasil tertinggi yang udah didapat Pak dari timbangan per buah sudah ada yang mencapai berapa kilo Pak? Kemarin ada yang 4,5. 4,5 kilo? Wow, serius Pak ini? Ada yang sampai 4,5. Kalau saya kemarin coba nimbang ada yang sampai 3,8. Dan Pak Joko sudah mencoba menimbang ada yang sampai 4,5. Tak tidak pecah ya Pak ya? Tidak pecah.
tetap masih aman. Jadi menurut kami juga sangat luar biasa ya, sampai 4,5 kilo tapi tidak pecah. Kemudian memang dari keseluruhan memang kalau dilihat memang jarang sekali atau bahkan memang belum ada yang pecah. Kemudian ini juga mungkin masuk ya dari analogi yang tadi beliau sampaikan, kadang kita juga hanya terfokus untuk membesarkan tapi tidak kita memahami dari kondisi tanaman itu gitu. Jadi ibaratnya ban tekanannya sudah maksimal tapi terus kita pompa, akhirnya kan bannya pecah gitu. Jadi kita perlu melenturkan pada bagian luar sehingga masih tambah besar tapi kulit bagian luar masih tetap aman. Hanya menggunakan fosfat itu atau ada tambahan kalium, Pak? Kayak Kalinet. Kalinet itu dimulai umur berapa, Pak? Kalinet kan masa keluar net. Masa keluar umur 55. 55 hari. Itu baru masuk. Baru masuk. Baru masuk. Kalau boleh tahu, Pak, itu dosisnya berapa? Pertama semprot 3 tutup. 3 tutup. Kedua 6 tutup. 3 kemudian 6. Sampai saat ini 6. Baru 4 kali semprot. Jadi umur kisaran 55 sampai 74 ini baru 4 kali. Oke, jadi intervalnya itu setiap satu semprot, kemudian semprot besok tidak. Kemudian semprot berikutnya tidak. Oh, kosong. Oh, berarti 3 kali penyemprotan. Jadi untuk Kalinet dosisnya cukup tinggi ya. Tadi pertama itu hanya menggunakan 3 tutup, kemudian spray selanjutnya itu menggunakan 6 tutup. Intervalnya tidak seperti Morden tadi. Kalau Morden tadi kan setiap kali nyepray 2 hari sekali itu pasti menggunakan Morden. Tapi kalau untuk Kalinetnya berarti sekitar 6 hari sekali. Sekitar 6 hari sekali baru menggunakan Kalinet. Jadi itu juga perlu kita pahami ya sahabat petani semua. Kita perlu melihat kondisinya gimana, sudah besar atau belum. Dan untuk kalium sendiri juga merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan ya Pak ya dalam budidaya tanaman, khususnya buah, dalam pembentukan buah seperti ini. Hasilnya Pak, dengan pemakaian yang tadi ada fosfatnya, kemudian ada, kalau dari fosfatnya sudah terlihat jelas ini untuk daun sampai saat ini masih sangat aman. Kemudian kalau untuk dari Kalinet tadi kalau tidak salah ada pembentukan net. Apakah ada kaitannya dengan net yang dihasilkan Pak? Net kan bisa rapat penuh. Rapat penuh, ketebalan itu net biasanya kalau pakai yang dosis tinggi nanti bisa sub 3. Oh, jadi ini ada kayak 3 lapisan gitu ya Pak ya. Jadi lebih rapat, lebih tebal gitu. Jadi kalau melihat memang lahan milik Pak Joko ini netnya lebih tebal dan lebih rapat. Lebih, kalau dari kejauhan memang terlihat sangat kuat untuk buahnya. Itu untuk net. Kalau untuk buahnya sendiri Pak, pengaruhnya itu di apanya Pak? Manis, tingkat kemanisannya. Sudah ada yang coba diukur Pak kemarin? Petik awal, petik pertama kemarin ada yang sampai 12,5. 12,5. Untuk melon jenis seperti ini sudah termasuk tinggi ya Pak ya. Jadi tingkat kemanisan, tingkat ketebalan buah Pak gimana? Dagingnya lebih tebal. Lebih tebal. Rongga sedikit. Oh, jadi rongga pada bagian dalam itu lebih sempit. Dagingnya yang lebih tebal gitu. Jadi kadang oren daging itu sampai tepi. Jadi warnanya memang cukup tebal ya Pak ya. Daging buahnya tebal, rongganya itu menjadi kecil, otomatis warnanya oranye sampai tepi. Jadi sampai pada bagian hampir luar gitu ya, sampai kulit itu warna oranye itu merata dan sangat kuat. Dan mungkin ini bisa dicontoh oleh sahabat petani semua. Beliau tidak terlalu banyak memberikan pupuk via bawah, tapi via spray. Bukan sekedar banyak, yang penting itu rutin sebenarnya. Tadi kalau yang Kalinet itu banyak, terkesan banyak, tapi sebenarnya itu tidak, intervalnya itu yang dijarangkan sekitar 6 hari sekali. Jadi kalau mau dibuat itu bisa hitungannya sehari 1 tutup. Tapi tentunya ada tujuannya Pak. Kenapa kok langsung bisa 6 tutup gitu Pak? Kenapa nggak dimulai? Tadi kan cuma dimulai 3, tapi kok langsung 6? Kenapa kok tidak 4, 5 itu? Ya kan ibaratnya ngoyak berpacu gitu ya Pak? Berpacu dengan umur. Di umur segitu harus lebih tuh. Jadi perubahannya itu harus signifikan gitu ya Pak. Jadi kalau kayak seperti ini memang tidak boleh telat ya Pak ya dalam proses pembentukan buahnya. Dan ini memang sudah bisa dibuktikan rata-rata buahnya itu masuk di grade A. Kemarin juga sudah ditimbang dan mayoritas itu masuk A, yang B nggak ada 10%. Iya, nggak ada ya Pak ya, yang kemarin. Kalau dari yang kemarin itu tidak ada 10%, dan menurut kami itu juga sangat wow hasilnya. Kemudian ini Pak, tadi sudah bisa disampaikan ya terkait dengan nutrisi via atas, tadi sudah disampaikan secara detail, bawah sudah secara detail. Kemudian untuk penyepraian sendiri Pak, kalau saya pernah lihat Pak Joko itu kalau nyepray bukan pagi dan bukan sore, kadang malah pas siang-siangnya atau jam 10, kadang juga jam 11. Apakah memang seperti itu Pak? Kalau ya teori saya kan jamur kan, kelemahan jamur kan sinar matahari.
di mana sinar itu udah panas kan jamur lemah. Kita tembak dengan dosis kecil aja mati. Oke, jadi mungkin masuk akal. Kalau yang lain itu mungkin kadang pagi atau sore. Kalau pagi kan biasanya embun masih ya, nanti kan spray kan kena embun, nanti embun mah ngalir ya Pak ya. Jadi embun hilang, jadi kurang optimal itu. Jadi pertimbangannya karena tadi ya, kenapa alasannya tidak memakai perekat juga mungkin karena itu gitu. Kalau pagi itu masih ada airnya, sehingga biasanya akan ikut terbawa oleh air, jadi yang nempel ke daun itu jadi malah kurang, jadi malah banyak yang kebuang. Kalau beliau itu biasanya nyemprot memang mulainya sekitar jam 10-an, jam 10-an ke atas, dan itu tidak kepanasan Pak daunnya? Enggak, kan nutrisi kan full. Nutrisinya full, kemudian dosisnya juga ringan, sedang, kan terus sering gitu ya Pak, sering gitu. Jadi beliau itu memang tadi ya, mungkin kenapa beliau nyemprot siang tapi aman. Coba kalau teman-teman perhatikan lagi di dosis tadi, funginya itu sangat sedikit, inseknya juga sangat sedikit. Itu juga menjadi salah satu aspek kenapa beliau di siang hari tapi tetap aman gitu. Jadi karena dosis-dosis yang dipakai itu sedikit, hanya saja rutin atau intervalnya itu cukup rapat gitu. Jadi permainannya di situ. Dan menurut logika juga bisa masuk titik lemah jamur itu ketika panas. Nah, ketika kita dalam kondisi lemah kemudian kita ditembak, otomatis kita akan lebih cepat untuk mati gitu. Jadi masuk akal, tepat sasaran. Kalau pagi mungkin dia masih kuat, kemudian juga masih ada penghalangnya juga. Tapi kalau siang embun sudah tidak ada, kondisinya dia lemah, ditembak fungi dia langsung pingsan, bisa bahkan mungkin langsung mati ya. Dan ini mungkin teori baru, tapi Pak Joko bisa membuktikan ini karena memang lahan melon ini kan kalau tidak kuat funginya dia akan kalah. Ini funginya tidak kuat sebenarnya karena habisnya cukup sedikit, hanya saja rutin, tapi hasilnya bisa dibuktikan gitu. Jadi sahabat petani semua bisa ingin tiru yang mana, tapi pada dasarnya ini adalah pengalaman. Ini tidak dibuat-buat dan ini murni pengalaman gitu. Nanti kalau teman-teman punya teori yang lain, ya silahkan saja. Tapi karena ini Pak Joko adalah pengalaman dan sudah sering mengamalkan dan hasilnya seperti ini, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi selain ya masuk akal. Mungkin itu sahabat petani semua. Jadi pada dasarnya semua kembali lagi ke pilihan sahabat petani semua, pengen ikut yang mana. Tapi pada dasarnya apa yang senantiasa kita sampaikan itu sifatnya adalah pengalaman dan tidak ada yang dibuat-buat. Dan apabila teman-teman ingin meniru ya silahkan, tentunya setiap tindakan itu ada konsekuensinya masing-masing. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan perawatan yang telah dilakukan oleh Pak Joko dari awal sampai akhir. Tadi sudah disampaikan kocor dimulai ketika umur 3 hari, di awal hanya menggunakan fosfat, dosisnya juga sangat sedikit. Kemudian itu setiap pengocoran itu dilakukan di lubang susulan atau lubang samping. Sementara kalau untuk kocor agensi hayati seperti trichoderma tadi itu di lubang tanam, kemudian tadi juga ada kalha juga itu di lubang tanam dengan interval sekitar 10 hari sekali. Kemudian penyemprotan dilakukan ketika umur 3 hari hanya menggunakan Mordanfol yang dioplos dengan L-top. Perbandingannya adalah setiap 1 liter Mordanfol itu ditambahkan 250 ml L-top. Kemudian setiap tangki itu hanya menggunakan sekitar 1 tutup sampai umur 25 hari dengan interval 2 hari sekali. Kemudian fungisida, insektisida itu baru masuk di umur sekitar 10 hari setelah tanam, hanya menggunakan Mancozeb, dosisnya setengah ya Pak? Sepertiga sampai setengah sendok untuk awal sampai kisaran umur 45 hari. Kemudian untuk insek menggunakan abamectin sekitar 3 sampai 5 mili, kemudian imidacloprid ada cair dan tepung itu sekitar 3 sampai 5 mili, kemudian kalau untuk yang bubuk seperempat sampai sepertiga sendok. Kemudian fokusnya memang di nutrisi. Dimulai umur 25 hari ke atas beliau menggunakan Mordanfol secara murni, bukan yang oplosan, sampai sekitar umur 45 hari. Kemudian setelah itu menggunakan oplosan Mordan dan L-top lagi sampai saat ini. Dosisnya 2 sampai 3 tutup dan itu rutin setiap 2 hari sekali. Kemudian untuk kalinet dimasukkan ketika pembentukan net sekitar umur 55 hari setelah tanam sampai saat ini dengan interval sekitar 6 hari sekali. Awalnya itu hanya menggunakan sekitar 3 sendok, 3 tutup. Saat ini untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya itu menggunakan 6 tutup. Tujuannya atau manfaat yang dihasilkan adalah daun masih tetap sehat, tebal, kemudian net ini sangat tebal, sangat rapat, kemudian daging buah itu cukup tebal, rongga pada bagian dalam itu sangat kecil, kemudian warna orange itu sampai bagian paling luar, kemudian rasanya juga sangat manis, bahkan kemarin juga sudah mencapai sekitar 12,5. Di jenis melon yang seperti ini itu sudah termasuk kadar yang sudah lumayan tinggi
tinggi ya Pak ya, bahkan sudah sangat tinggi. Kalau 12,5 di lahan terbuka dengan varietas tipik hampir tahan virus seperti tadi itu sudah lumayan sangat tinggi, dan itu tentunya disukai baik dari petani, pengepul maupun pembeli. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba untuk budidaya tanaman melon, jangan hanya tergiur akan hasil manisnya. Kalau berbicara tentang manisnya, saya juga sangat tergiur karena saya kemarin menghitung satu tanaman itu bisa menghasilkan sekitar 60.000. Karena saat ini itu harganya adalah sekitar 10.000 untuk jenis seperti ini ya Pak. Kemudian bisa menghasilkan sekitar 6 kilo per tanamannya. Dari 2.000 tanaman tinggal mengalikan. Itu secara matematikanya. Tapi teman-teman jangan tergiur hanya di situ. Karena resiko kegagalannya ini sangat tinggi. Dari tanaman cabai menurut saya ini lebih tinggi dibanding tanaman cabai resiko kegagalannya. Jadi dipikir matang-matang terlebih dahulu. Jangan mudah tergiur. Tapi kalau ingin mencoba silahkan mencoba dan mencari yang sudah berpengalaman untuk diajak diskusi supaya nanti kita tidak salah langkah dalam berbudidaya. Mungkin itu, tetap semangat untuk bertani. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Joko, ilmu-ilmunya menurut kami sangat bermanfaat, telah membagikan mulai dari part pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas secara tuntas, mulai dari bawah sampai atas sampai panen. Insya Allah sudah kita bahas semua. Dan semoga menjadi amal jariah Pak Joko untuk sahabat petani semua. Dan semoga untuk teman-teman yang ingin meniru diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.